Halo semuanya, perkenalkan kami Alexander Kevin Cuanto dan Anastasia dari mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai inovasi yang dilakukan suatu organisasi dan kemudian mengaitkannya dengan beberapa teori inovasi organisasi. Tugas ini kami lakukan untuk memenuhi penilaian UTS mata kuliah inovasi dan perubahan organisasi. Salah satu penyebab organisasi melakukan inovasi adalah adanya perkembangan teknologi yang semakin cepat, seperti transaksi keuangan yang dilakukan secara online telah mengalami perkembangan yang semakin pesat, terutama selama pandemi COVID-19. Hal ini dapat dilihat dari data Bank Indonesia, di mana nilai transaksi digital banking di Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang tinggi, yaitu sebesar 39.841,4 triliun, atau naik 45,64% dibandingkan tahun 2020. Perkembangan tersebut menuntut para pelaku usaha untuk melakukan inovasi di bidang teknologi dalam bidang usahanya, termasuk salah satunya adalah industri perbankan. Dengan melihat fenomena tersebut, maka kami akan membahas mengenai inovasi yang dilakukan perbankan di tengah perkembangan transaksi keuangan secara online. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan studi inovasi layanan perbankan pada Bank Sentral Asia, atau yang dikenal sebagai BCA. BCA merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dan telah memiliki cabang di hampir seluruh wilayah Indonesia. BCA telah berdiri sejak tahun 1957 dan setiap tahunnya terus berupaya melakukan inovasi untuk menjaga kelangsungan usahanya. Salah satu inovasi yang dilakukan BCA di tengah tingginya transaksi keuangan online adalah dengan meluncurkan layanan internet banking yang bernama Klik BCA dan mobile banking yang bernama BCA Mobile. Munculnya layanan ini membuat para nasabah BCA dapat melakukan transaksi perbankannya dimanapun dan kapanpun melalui komputer atau smartphone mereka tanpa perlu datang ke bank. Nah, pada pembahasan ini kami akan mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam inovasi yang dilakukan BCA tersebut dengan mengaitkannya melalui teori A2F model. Apa itu A2F model? A2F model merupakan teori yang mengidentifikasi aktor-aktor yang memiliki peran penting ketika organisasi melakukan suatu inovasi. A2F sendiri memiliki arti sebagai berikut. A untuk activators. Activators adalah orang-orang yang akan memulai proses inovasi meskipun tidak ada kebutuhan mendesak dari organisasi untuk melakukan inovasi. Activators pada BCA adalah Presiden Direktur BCA, yaitu Cahya Seti Atmaja, dan Wakil Presiden Direktur BCA, Suwignio Budiman dan Arman Wahyudi Hartono. Kemudian B untuk browsers. Browsers adalah orang-orang yang mencari informasi. Tugas mereka bukanlah menghasilkan sesuatu yang baru, tetapi hanya menyediakan informasi. Browsers pada BCA adalah tim Head of Research dari BCA. C untuk creators. Creators adalah orang-orang yang menghasilkan ide-ide dalam proses inovasi. Fungsi mereka adalah untuk menemukan konsep, kemungkinan baru, dan mencari solusi baru dalam proses inovasi. Creators pada BCA adalah bagian operation strategi dari BCA. Developers. Developers adalah orang yang mengkhususkan diri untuk mengubah ide menjadi produk dan layanan. Mereka lah yang mewujudkan ide yang memberikan bentuk pada konsep. Developers pada BCA adalah bagian Transaction Banking Business Development dan Transaction Banking Product Development. Executors. Executors adalah orang-orang yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan. Fungsi mereka adalah untuk mengimplementasikan, yaitu membawa inovasi yang dikembangkan organisasi ke pasar. Executors pada BCA adalah tim marketing BCA. Facilitators. Facilitators adalah pihak yang menyetujui item pengeluaran dan investasi baru yang dibutuhkan saat proses inovasi bergerak maju. Facilitators pada BCA adalah Presiden Direktur BCA, yaitu Cahya Seti Atmaja beserta Wakil Presiden Direktur BCA, yaitu Suwignio Budiman dan Arman Wahyudi Hartono. Setelah mengidentifikasi aktor-aktor dalam inovasi yang dilakukan BCA, selanjutnya kami akan melihat inovasi yang dilakukan BCA dengan mengaitkannya pada beberapa tahap sesuai dengan konsep dari teori U. Tahap-tahap tersebut antara lain yaitu tahap pertama adalah holding the space. Pada tahap ini, BCA menunjukkan perhatiannya kepada perkembangan transaksi keuangan yang dapat dilakukan secara online dan mulai melakukan inovasi agar dapat bertahan dan bersaing dengan para kompetitornya. Tahap kedua adalah observing.
Pada tahap kedua ini, BCA mulai mencari tahu apa yang dibutuhkan nasabah di tengah perkembangan transaksi online dengan melakukan riset untuk mendapatkan data yang menjadi dasar terbentuknya inovasi. Pada tahap ini, browser akan memiliki peran yang penting. Tahap ketiga adalah sensing. Pada tahap ini, para pengurus perusahaan BCA akan melakukan rapat untuk mendengarkan berbagai pendapat mengenai seberapa pentingnya layanan klik BCA dan BCA Mobile dapat digunakan untuk mendukung perkembangan transaksi keuangan secara online. Presenting. Tahap ini merupakan salah satu tahap yang paling penting karena tahap ini merupakan tahap yang menentukan apakah layanan klik BCA dan BCA Mobile dapat diteruskan atau tidak. Crystallizing. Apabila layanan klik BCA dan BCA Mobile dapat diterima, maka inovasi dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap crystallizing, di mana pada tahap ini BCA harus dapat mendesain berbagai fitur yang diperlukan dalam layanan klik BCA dan BCA Mobile tersebut, dan berbagai hal yang penting lainnya agar layanan tersebut dapat beroperasi dengan baik. Prototyping. Pada tahap ini, BCA dapat melakukan uji coba terhadap klik BCA dan BCA Mobile yang telah dibuat selama beberapa waktu dan menentukan apakah layanan tersebut telah dapat digunakan oleh nasabah. Performing. Apabila uji coba yang dilakukan terhadap layanan klik BCA dan BCA Mobile tersebut berjalan dengan sukses, maka BCA dapat melanjutkan inovasi ke tahap berikutnya, yaitu performing, di mana layanan klik BCA dan BCA Mobile tersebut dapat dipasarkan atau dikenalkan kepada para nasabah. Tantangan dan hambatan dari inovasi yang dilakukan oleh BCA dalam implementasikan inovasi berupa layanan klik BCA dan BCA Mobile, yaitu layanan klik BCA dan BCA Mobile membutuhkan dukungan data center yang memerlukan sumber daya yang cukup besar. BCA dapat menghadapi berbagai potensi kejahatan cyber yang dapat mengganggu kenyamanan nasabah dalam memanfaatkan layanan klik BCA maupun BCA Mobile. Akses internet yang belum rata di seluruh wilayah Indonesia dapat menghambat implementasi layanan klik BCA dan BCA Mobile agar dapat berjalan dengan optimal. BCA juga dapat menghadapi tantangan ketika memperkenalkan layanan klik BCA dan BCA Mobile kepada nasabah yang berusia lanjut yang kurang paham dengan teknologi. Dampak yang dapat dirasakan BCA dari inovasi yang dilakukan adalah dengan adanya layanan perbankan klik BCA dan BCA Mobile yang diperkenalkan BCA kepada para nasabahnya menunjukkan bahwa BCA telah berupaya untuk berinovasi di tengah kemajuan teknologi dan memahami apa yang dibutuhkan nasabah di era digital saat ini. Sehingga dari inovasi yang dilakukan tersebut dapat membuat BCA menjaga kelangsungan usahanya dan mampu bersaing dengan para kompetitornya. Sekian informasi dari kami mengenai inovasi dari BCA. Terima kasih.